Salam sahabat STMJ yang terkasih, sharing 7 menit with Jesus, berkah dalam. Bacaan Injil hari ini, Kamis 9 November 2023, diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22, berbicara tentang bait Allah yang sejati. Saya sangat diteguhkan dengan firman Tuhan yang boleh saya terima, dan saya terkesan dengan ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjuangan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagi saya, rumah menjadi tempat pertama untuk dapat berbagi cinta dan merasakan kasih sayang dalam keluarga, dan menjadi tempat pertama benih iman disemaikan. Rumah menjadi tujuan akhir setelah seharian kita semua berdinamika di luar, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun ketika kita selesai liburan. Dan rasa saya, setiap orang pasti merasa sangat berbahagia ketika pulang ke rumah. Sehingga boleh dibilang rumah adalah simbol pemersatu bagi orang-orang yang bernaung di dalamnya. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang Yesus yang murka karena bait Allah telah berubah fungsinya sebagai pasar tempat sarang penyambung, transaksi jual beli dan lain sebagainya. Rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat cinta kasih diwartakan, malah dijadikan sebagai tempat di mana kebencian, keserakahan, tipu daya, dan haus pujian berkembang mempengaruhi orang-orang di sana. Rumah Allah yang seharusnya dipakai sebagai tempat untuk bersatu dalam doa, malah dipakai menjadi tempat untuk memecah belah dan sumber kekacauan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya kembali teringat beberapa tahun yang lalu, ketika mata hati saya dibutakan oleh amarah, dendam, sakit hati, kesombongan, dan keserakahan, yang menyebabkan saya lupa pulang, atau lebih tepatnya berada dan tinggal di rumah. Saya membiasakan diri menyebut gereja sebagai rumah besar saya. Pada masa itu saya merasa seperti pedagang-pedagang merpati dalam bacaan Injil hari ini, yang sibuk bekerja dengan mencari keuntungan sendiri, menjadi seseorang yang workaholic, merasa sombong bahwa apa yang saya punya dan saya dapatkan semata karena kemampuan saya. Datang ke rumah besar itu rasanya hanya sebatas formalitas saja, tidak mempunyai hati dan jiwa yang asih, masih menyimpan dendam, marah, dan merasa ingin lebih dari orang-orang yang telah menyakiti hati saya, serta ingin menunjukkan bahwa saya mampu menghidupi diri dan keluarga saya sendiri. Sehingga pada akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa, hampa dan kosong. Sukacita dan damai sejahtera pun hilang begitu saja. Saya lupa bahwa apa yang saya miliki semua itu adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan saja. Pada akhirnya, Tuhan izinkan semua yang sudah saya peroleh harus habis tidak bersisa. Secara fisik pun saya menderita sakit yang lumayan parah. Sedih? Tentu saja. Namun dari peristiwa habis-habisan ini, rupanya Yesus mau berbicara kepada saya untuk membuang cara hidup saya yang lama berganti dengan cara hidup yang baru. Puji Tuhan, saya tersadar dan menyikapi semua ini dengan penuh syukur dan berbalik 180 derajat kembali kepada Tuhan dan menyadari segala keberdosaan saya. Yesus mengundang saya untuk merenung dan menyadari berbagai sikap yang telah saya lakukan. Teguran Yesus menginspirasi saya supaya semakin peka mendengar suaranya, sehingga saya terhindar dari berbagai sikap yang tidak berkenan di hadapannya. Saya kembali pulang ke rumah besar dengan penuh syukur dan merubah sikap sombong menjadi kerendahan hati. Yesus mau membersihkan hati saya, dan saya pun membuka hati selebar-lebarnya bagi Yesus serta karya Roh Kudus, sehingga saya dimampukan untuk menjadi pribadi yang lahir baru,
ada pemulihan untuk diri saya, mau dibimbing menjadi pribadi yang murah hati, bijaksana, dan mau berdinamika di rumah besar dengan pelayanan yang murni, bukan untuk memegahkan diri, namun hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Dan saya nyaman berada di rumah besar. Saya tidak mau menjadi seperti pedagang-pedagang merpati dalam bacaan Injil hari ini. Namun saya ingin menghargai bait Allah secara pribadi dengan mau membuka hati untuk diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga saya tidak mengandalkan ego saya sendiri. Pembaharuan Roh Kudus akan memampukan saya memilih dan bertindak sesuai dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang berkenan bagi Allah. Apa yang telah hilang sudah saya dapatkan kembali, dan kesehatan saya pun semakin dipulihkan. Kehadiran Yesus telah membuka mata hati saya. Ajaran Yesus tentang kebenaran dari Allah dan tindakannya adalah perwujudan kasih yang menuntun saya kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, demikian firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan saya tentang bait Allah yang sejati adalah hati saya sendiri. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus saya mampu menjaga hati saya agar supaya tidak dicemari oleh kepuasan untuk ego diri sendiri dengan nafsu keserakahan, kerakusan, dan kebencian, namun terlebih memiliki rasa kasih yang mendalam serta menyembah Tuhan. Semoga saya juga selalu ingat untuk menjadikan hati saya sebagai rumahnya, tahta dan singgasana kehadirannya. Terpujilah Allah selama-lamanya.